Fajar baru saja menyingsing di ufuk timur ketika suara azan subuh masih bergema samar dari masjid tua di ujung jalan. Embun menempel di atap seng dan dedaunan pisang yang tumbuh liar di sekitar gang menuju Pasar Legi. Perlahan, kehidupan mulai menggeliat. Dari kejauhan terdengar deru sepeda motor butut, roda gerobak yang berderak di atas jalan bebatuan, serta suara pedagang yang saling menyapa dengan logat khas Klaten yang hangat. Udara pagi membawa aroma campuran antara sayur segar, ikan basah, dan rempah-rempah yang menyeruak dari setiap sudut. Pasar Legi seperti namanya adalah denyut nadi bagi warga sekitar. Setiap pagi, puluhan pedagang dari berbagai desa sekitar datang membawa hasil bumi dan dagangan mereka. Ada yang menjajakan cabai merah yang masih berembun, ada yang menata bawang merah dengan sabar, dan ada pula yang sibuk memotong daging di atas talenan kayu yang sudah menghitam oleh waktu. Suara tawar-menawar menjadi musik khas yang tak pernah berhenti, riuh, hidup, dan kadang diselingi tawa yang renyah. Di sisi utara pasar, di dekat saluran air kecil yang mengalir dari sungai belakang, berdirilah lapak kayu sederhana milik seorang pria tua bernama Mbah Karyo. Usianya sudah lebih dari 60 tahun, dengan rambut memutih dan kulit yang legam terbakar matahari. Meski tubuhnya kurus, gerakannya masih lincah. Ia dikenal sebagai pedagang lele paling lama di Pasar Legi. Setiap hari sejak sebelum matahari terbit, ia sudah datang membawa ember-ember berisi lele hidup yang bergerak lincah di dalam air. Pagi Mbah Karyo, lele Segerto, seru salah satu pembeli langganan, seorang ibu muda bernama Bu Nur. Wah iya Bu, masih hangat dari kolam, barusan ditangkap, jawab Mbah Karyo sambil tersenyum, memperlihatkan giginya yang sudah mulai menguning. Tangannya yang kasar dengan jari-jari bengkok karena usia tampak lihai mengambil lele dengan serok bambu dan menaruhnya di timbangan. Ia selalu memberikan lebih, meski hanya sedikit. Tambahi sak lele, ben iso buat gorengan anakmu, katanya sambil tertawa kecil. Itulah sebabnya mengapa hampir semua pembeli menyukainya. Tidak pernah ia mematok harga tinggi, tidak pernah pula terlihat marah meski ditawar terlalu rendah. Beberapa pedagang lain pun sering menjadikannya bahan perbincangan. Mbah Karyo iku wong apik tapi aneh. Loh, kata seorang penjual sayur pada temannya suatu pagi. Aneh piye? Sahut yang lain. Lah, tiap sore mesti ndelok ke belakang pasar. Bawa ember satu, nggak tahu ngapa. Padahal wong sepuh, katanya. Ngisi air di sumur tua belakang pasar, tapi ora tahu ngajak wong liya. Yang lain menanggapi dengan gelengan kepala. Ah, paling cuma buat nyuci ember. Wong air belakang pasar kan adem. Dan percakapan itu pun menguap di antara riuhnya pasar yang makin ramai. Tak jauh dari lapak Mbah Karyo, seorang remaja berusia 17 tahun tampak sibuk mengatur sayuran di meja kayu kecil. Namanya Randy, tubuhnya kurus tapi kuat, kulitnya sawo matang, dan matanya selalu tampak hidup meski tiap hari harus bangun sebelum subuh. Ia tinggal bersama ibunya di kampung sebelah pasar setelah ayahnya meninggal karena kecelakaan beberapa tahun lalu. Sejak itu ia membantu ibunya berjualan sayur untuk menutupi kebutuhan hidup. Hubungan Randy dengan Mbah Karyo sudah seperti cucu dan kakek. Setiap pagi, ia selalu mampir ke lapak Mbah Karyo untuk membeli beberapa ekor lele yang akan dijual kembali bersama sayuran ibunya. Mbah Karyo sering mengajarinya cara memilih lele yang sehat, cara merawat ikan agar tidak mati di ember. Bahkan kadang memberinya lele lebih tanpa meminta bayaran tambahan. Lele itu kayak manusia. Dik, kata Mbah Karyo suatu kali sambil menatap air di embernya. Kalau tempatnya kotor dan gak dijaga, mereka mati pelan-pelan. Tapi kalau dirawat dengan hati, mereka bisa nurut. Randy hanya tertawa kecil. Nuruti piye mah? Emangnya lele ngerti omongan? Ngerti, lebih ngerti dari yang kamu kira. Ucapan itu sempat membuat Randy bingung, tapi ia tak menanggapinya serius. Ia mengira Mbah Karyo hanya bercanda dengan gaya orang tua yang kadang suka bicara dengan perumpamaan. Namun setiap kali Mbah Karyo berkata begitu, ada sorot aneh di matanya, campuran antara sedih dan takut. Menjelang siang, pasar semakin padat. Orang-orang datang silih berganti. Bau ikan, daun pisang, dan keringat bercampur dalam udara panas yang berat. Anak-anak berlari sambil membawa kantong plastik. Tukang becak berteriak menawarkan jasa. Dan suara ayam berkokok dari keranjang membuat suasana makin semrawut namun hidup. Di tengah hiruk-pikuk itu, Mbah Karyo tetap tenang. Ia menimbang ikan, membungkus dengan daun pisang, dan tersenyum pada setiap pelanggan. Namun, jika seseorang memperhatikan lebih jeli, akan terlihat bahwa di antara 3 ember besar berisi lele dagangan, ada satu ember kecil yang selalu ia letakkan di sisi paling dalam lapak. Sedikit tertutup karung goni, ember itu tidak pernah ia buka di depan pembeli.
Kadang Mbah tampak bergetar pelan seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Tapi setiap kali ada yang bertanya, Mbah Karyo selalu menanggapi dengan santai. "Oh itu, rendaman saja buat ganti nanti sore," katanya. Randy pernah sekali mencoba mengintip isi ember itu, tapi Mbah Karyo cepat-cepat memindahkannya ke bawah meja sambil berkata, "Jangan dipegang, Endik. Nanti airnya bisa bikin tanganmu gatal." Sejak saat itu, Randy tak pernah mencoba lagi. Menjelang sore, ketika sebagian besar pedagang masih sibuk melayani pembeli terakhir, Mbah Karyo biasanya sudah mulai berkemas. Ia menutup ember besar satu persatu, mengikatnya dengan tali rafia, lalu membersihkan sisa air yang menetes di lantai. Tapi satu hal yang selalu sama, ember kecil itu tidak pernah ia tinggal. Ia membawanya sendiri hati-hati seolah benda berharga. Randy sering melihat Mbah Karyo berjalan pelan menuju lorong sempit di belakang pasar, tempat beberapa pedagang menyimpan barang-barang tak terpakai. Lorong itu sunyi, hanya ada dinding bata tua yang lembab dan berlumut, serta bau amis air dari selokan kecil di sampingnya. Di ujung lorong, terdapat sumur tua yang sudah ditutup setengah dengan papan kayu katanya. Sumur itu sudah lama tidak dipakai karena airnya keruh dan bau besi. Namun entah mengapa setiap kali Mbah Karyo menuju ke sana, seekor kucing hitam selalu mengikuti dari jauh. Hewan itu diam di pojokan memperhatikan tanpa suara, lalu menghilang ketika Mbah Karyo kembali. Pada suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat dan bayangan pasar memanjang di lantai basah, Randy kembali melihat pemandangan yang sama. Ia berhenti sebentar di dekat lapak ibunya dan menatap ke arah lorong itu. Mbah Karyo berjalan perlahan, menenteng ember kecil yang tertutup kain hitam. Langkahnya tampak berat, dan sesekali ia menoleh ke belakang, memastikan tak ada yang mengikutinya. Randy merasakan sesuatu yang aneh, bukan takut, tapi semacam rasa penasaran yang menekan di dada. Ada yang berbeda dengan cara Mbah Karyo membawa ember itu, seolah di dalamnya bukan hanya air atau ikan, melainkan sesuatu yang lebih hidup. Dari kejauhan, Is melihat Mbah Karyo berhenti di depan sumur tua. Ia menunduk, mengangkat kain penutup, lalu diam lama, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Udara sekitar mendadak terasa dingin meski matahari masih tinggi. Angin yang lewat membawa aroma amis yang tajam, seperti bau darah dan lumpur. Randy mengerjap, mencoba memastikan pandangannya. Tapi sebelum ia bisa melangkah mendekat, Mbah Karyo menutup ember itu lagi dan berbalik, menatap ke arah Randy sekilas. Tatapannya membuat napas Randy tertahan. Mata tua itu tampak kosong, tapi dalam dan berat, seperti menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tanpa sepatah kata pun, Mbah Karyo berjalan pergi. Langkahnya pelan namun mantap, meninggalkan lorong yang kembali sunyi. Randy menatap punggungnya yang perlahan hilang di antara kerumunan pedagang yang mulai membereskan lapak. Malam itu saat pasar sudah tutup dan hanya tersisa bunyi jangkrik di kejauhan, lorong belakang pasar masih basah oleh air yang menetes dari arah sumur. Tak ada yang tahu dari mana air itu datang, tapi jika seseorang berani cukup dekat untuk mendengar, mungkin ia akan menangkap bunyi kecil seperti sesuatu yang bergerak di dalam ember, sesuatu yang masih hidup. Dan disitulah cerita pasar Legi mulai berubah, perlahan sunyi tapi pasti. Bunyi kecil seperti sesuatu yang bergerak di dalam ember itu masih terngiang di telinga Randy. Bahkan setelah ia pulang ke rumah malam itu, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya saja, suara air yang menetes atau mungkin tikus yang berkeliaran di belakang pasar. Namun, semakin ia berusaha melupakannya, semakin kuat bayangan tentang ember kecil milik Mbah Karyo muncul di pikirannya. Ember dengan kain hitam yang selalu dibawanya ke belakang pasar setiap sore, seolah menyimpan sesuatu yang tidak boleh diketahui siapapun. Keesokan paginya, Randy berangkat ke pasar lebih awal dari biasanya. Udara masih dingin dan langit berwarna abu-abu kebiruan. Embun menempel di daun pisang yang tumbuh di pinggir jalan, dan suara ayam jantan bersautan dari kejauhan. Ia membantu ibunya menata dagangan sayur, tapi pikirannya terus saja melayang pada kejadian kemarin. Sambil menumpuk kangkung dan bayam di meja, pandangannya melirik ke arah lapak ikan di ujung barisan. Lapak Mbah Karyo sudah berdiri rapi seperti biasa. Ember-ember besar berisi lele hidup tersusun di atas papan kayu. Sementara Mbah Karyo duduk bersila di kursi kecil. Menyiapkan timbangan, ia tampak seperti biasa, tenang, ramah, dan tak terlihat menyimpan rahasia apapun. Tapi Randy tahu di antara ember-ember itu, selalu ada satu yang berbeda. Satu yang tidak pernah dibuka untuk pembeli. Saat matahari mulai naik, pasar kembali ramai, suara tawar-menawar, tawa ibu-ibu, dan seruan pedagang bersaut-sautan. Namun bagi Randy pagi itu terasa berbeda. Ia memperhatikan Mbah Karyo dari jauh,
memperhatikan setiap gerak tangannya. Setiap kali ia menunduk ke ember-embernya. Dan benar saja, di pojok bawah lapak, tertutup karung goni setengah basah, terlihat ember kecil berwarna abu-abu gelap. Kain hitamnya kali ini dilipat rapi di atasnya. Seolah menunggu seseorang untuk membukanya. Rendi menelan ludah, rasa penasarannya semakin kuat. Ia ingin tahu apa sebenarnya yang disembunyikan Mbah Karyo di dalam ember itu. Tapi di sisi lain, ada rasa takut yang menahannya. Ia ingat tatapan Mbah Karyo kemarin sore. Tatapan yang dingin dan kosong, seolah memperingatkannya untuk tidak mencampuri urusan orang tua itu. Menjelang siang, pasar makin panas. Bau amis ikan bercampur dengan aroma cabai dan terasi dari lapak sebelah. Mbah Karyo tampak sibuk melayani pembeli. Tangannya cekatan menimbang lele satu persatu. Rendi melihat kesempatan ketika pembeli mulai berkurang. Ia berpura-pura lewat di depan lapak sambil membawa keranjang sayur. Tapi matanya diam-diam melirik ke bawah meja. Ember kecil itu tampak sedikit bergerak. Airnya bergelombang pelan, meski tidak ada angin yang berhembus. Tekei Rendi berhenti sejenak menatapnya lebih lama. Ia yakin tadi melihat sesuatu berkilat di dalam air, seperti mata kecil yang menyala. Ia hampir menunduk untuk memastikan. Namun tiba-tiba suara berat memanggilnya. "Rendi!" Suara itu pelan tapi tegas. Rendi menegakkan tubuhnya dengan cepat. Mbah Karyo berdiri di depannya, menatap langsung ke arahnya. Tatapan itu tajam tapi bukan marah. Lebih seperti seseorang yang menyembunyikan rasa cemas. "Kowe lagi ngopon, Dik?" Tanya Mbah Karyo pelan. Suaranya serak. Rendi gugup. "Enggak, Mbah. Cuma lewat aja. Mau nganter pesanan ibu." Mbah Karyo menatapnya beberapa detik, lalu tersenyum samar. "Yo wis, hati-hati, pasar rame. Gampang kepleset kalau nggak fokus." Rendi hanya mengangguk dan berlalu cepat. Tapi saat ia menengok sekali lagi, ia melihat Mbah Karyo menunduk ke arah ember kecil itu. Tangannya menyentuh kain hitam yang menutupnya. Ada sesuatu dalam gerakannya yang membuat bulu kuduk Rendi merinding. Gerakan pelan. Hati-hati. Seolah ember itu bisa melukai jika disentuh dengan kasar. Hari-hari berikutnya berjalan hampir sama, tapi rasa penasaran Rendi tidak pernah surut. Ia mulai memperhatikan pola kebiasaan Mbah Karyo. Datang sebelum subuh, menata lele-lele di ember besar, melayani pembeli sampai siang. Lalu menjelang sore selalu membawa ember kecil itu ke belakang pasar. Tidak pernah sekalipun ia melihat isi ember tersebut. Dan yang aneh, tak seorang pun pedagang lain tampak penasaran. Suatu sore, setelah ibunya pulang lebih dulu, Rendi memutuskan untuk tetap di pasar. Ia berpura-pura membantu pedagang lain membereskan lapak, padahal diam-diam menunggu saat Mbah Karyo menutup dagangannya. Ketika matahari mulai turun dan suasana pasar perlahan sepi, Mbah Karyo melakukan kebiasaannya, membersihkan meja, menutup ember besar, lalu mengambil ember kecil itu dengan kedua tangannya. Rendi mengikuti dari jauh, menyembunyikan diri di balik tumpukan karung kosong. Lorong belakang pasar itu lembab dan gelap. Bau lumpur dan amis ikan semakin kuat ketika ia melangkah pelan-pelan mendekat. Dari celah dinding yang berlubang, ia melihat Mbah Karyo berlutut di depan sumur tua. Ember kecil itu diletakkan di depan mulut sumur. Mbah Karyo membuka kain hitamnya. Dari tempatnya berdiri, Rendi bisa melihat air di dalam ember itu tidak jernih seperti air biasa. Warnanya kehitaman, kental dan bergelembung pelan seperti air mendidih. Mbah Karyo kemudian mencelupkan tangannya perlahan, lalu berbicara dengan suara pelan yang nyaris seperti bisikan. "Aku wis teko maneh, wis tak gowo. Tolong anakku tetap waras," katanya lirih. Suara itu membuat Rendi terpaku. Ia ingin lari, tapi kakinya kaku. Tiba-tiba permukaan air di ember itu bergerak lebih kuat. Dari dalamnya muncul kilatan seperti mata merah kecil yang menatap keluar. Lalu menghilang lagi. Mbah Karyo cepat-cepat menutup ember dengan kain hitam. Wajahnya pucat dan tangannya gemetar. Rendi menahan napas. Ia baru sadar tubuhnya berkeringat dingin meski udara sore itu begitu sejuk. Ia mundur perlahan, berusaha menjauh tanpa menimbulkan suara, tapi tanpa sengaja, kakinya menyenggol kaleng bekas di lantai. Suaranya bergema keras di lorong sempit itu. Mbah Karyo menoleh cepat. Tatapan matanya kali ini berbeda, kosong tapi tajam. Seperti mata seseorang yang baru saja melihat hal yang seharusnya tidak boleh dilihat. "Siapa di situ?" Suaranya berat, menggema. Rendi tak menjawab. Ia segera berlari meninggalkan tempat itu. Melewati gang sempit menuju lapak ibunya. Jantungnya berdegup kencang. Dan perasaannya campur aduk antara takut dan penasaran. Senampainya di depan pasar, ia berhenti untuk mengatur napas. Ia menoleh sekali lagi ke arah lorong, tapi tidak ada siapapun. Namun malam itu bayangan ember hitam itu terus menghantui pikirannya.
Dalam mimpinya, ia kembali berdiri di depan sumur tua. Dari dalam sumur, air bergolak hebat dan muncul seekor lele besar dengan mata merah menyala, memanggil namanya dengan suara serak dan berat. Randy. Ia terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Di luar, hujan turun perlahan, menimbulkan bunyi ritmis di atap seng. Tapi di antara suara hujan, ia mendengar sesuatu. Bunyi cipratan air kecil di depan rumah. Seolah ada sesuatu yang merayap di dalam genangan. Randy menyingkap tirai jendela dengan tangan gemetar. Tidak ada siapapun di luar. Hanya halaman basah dan ember air yang diletakkan ibunya untuk menampung hujan. Namun ketika matanya tertuju ke ember itu, ia melihat airnya bergelombang pelan, meski tak ada yang menyentuhnya. Ia menutup jendela cepat-cepat dan menelan ludah. Pikirannya kacau. Apakah ia hanya berhalusinasi karena ketakutan? Atau apakah sesuatu dari ember Mbah Karyo telah mengikutinya pulang? Di luar hujan masih turun, dan di antara suara air yang jatuh ke tanah, Randy mendengar lagi suara samar yang membuat darahnya membeku. Ciprak, ciprak, ciprak. Seolah sesuatu sedang berenang di dalam air, mencari jalan keluar dari kegelapan. Dan malam itu, Randy baru benar-benar menyadari, ember kecil milik Mbah Karyo bukan sekadar wadah air biasa. Ada sesuatu di dalamnya yang hidup. Dan kini, entah bagaimana, telah mengenali dirinya. Langkah Mbah Karyo yang membawa ember lele ke lorong belakang pasar malam itu masih terbayang jelas di benak Randy. Sejak malam itu, rasa penasaran di dalam dirinya tumbuh semakin kuat, seperti bara kecil yang sulit dipadamkan. Setiap kali ia lewat di depan lapak lele itu, pandangannya selalu tertuju pada ember hitam di sudut meja. Ember yang selalu dibawa Mbah Karyo pulang setiap sore, tepat sebelum pasar benar-benar sepi. Hari-hari di pasar Legi berjalan seperti biasa. Para pedagang berceloteh, suara tawar-menawar terdengar ramai. Aroma ikan asin bercampur dengan wangi sayur segar dan tanah basah. Namun bagi Randy semua itu kini terasa berbeda. Ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Seolah di balik tawa ramah Mbah Karyo tersimpan rahasia yang terlalu berat untuk diucapkan. Suatu sore setelah membantu ibunya menutup lapak sayur, Randy pura-pura tertinggal di pasar. Ia duduk di bangku kayu dekat los ikan, berpura-pura sedang memperbaiki sandal jepitnya yang putus. Dari kejauhan ia mengintip lapak lele Mbah Karyo yang mulai sepi. Lelaki tua itu tampak sibuk membersihkan sisik ikan, menyapu meja, lalu menutup ember lelenya dengan kain hitam yang lembab. Saat itu pula, Randy melihat Mbah Karyo menatap sekeliling dengan gelisah, memastikan tak ada siapapun yang memperhatikan. Hatinya berdebar. Ia tahu inilah saat yang ditunggunya. Randy menunduk, menahan napas ketika Mbah Karyo mulai melangkah menuju lorong belakang pasar. Ember hitam itu kembali ia bawa. Dengan langkah pelan tapi pasti, Randy menunggu hingga sosok Mbah Karyo lenyap di kegelapan. Lalu diam-diam mengikuti dari kejauhan. Lorong belakang pasar itu sempit dan lembab. Di sana tidak ada penerangan selain lampu bohlam kuning yang menggantung lesu di dinding tua. Udara terasa pengap dan berbau amis. Langkah Randy begitu hati-hati, hampir tanpa suara. Ia melihat Mbah Karyo berhenti di depan pintu kayu yang tampak sudah lapuk. Lelaki tua itu mengeluarkan kunci kecil dari saku bajunya, membuka pintu perlahan, lalu masuk ke dalam ruangan gelap. Randy mendekat, menempelkan telinganya ke dinding. Dari dalam, terdengar suara berbisik pelan, seperti orang yang sedang berbicara kepada seseorang. Tapi yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah fakta bahwa hanya ada satu orang di sana, Mbah Karyo. Bisikan itu terdengar tidak seperti bahasa yang ia pahami, entah mantra atau doa, tapi suaranya bergetar berat dan sesekali disertai bunyi percikan air. Randy menahan napas ketika pintu berderit terbuka sedikit. Ia melihat dari celah sempit itu, sebuah pemandangan yang membuat tubuhnya kaku. Di tengah ruangan ada sebuah kolam kecil dari semen. Airnya keruh kehitaman. Di sekeliling kolam itu terdapat lilin-lilin kecil yang menyala redup. Mbah Karyo duduk di tepinya menunduk, memegang segenggam tanah dan menaburkannya ke dalam air. Ember hitam berisi lele diletakkan di sampingnya, dan satu persatu ikan itu ia masukkan ke dalam kolam sambil bergumam. Namun yang paling menakutkan adalah bayangan di permukaan air. Di antara pantulan cahaya lilin, Randy melihat bentuk samar seperti wajah manusia. Mata yang memandang dari bawah air, seolah menatap langsung ke arahnya. Ia menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan jeritan, tapi entah karena refleks atau ketakutan yang memuncak, lututnya menyenggol tumpukan kayu di sebelahnya hingga menimbulkan bunyi keras. "Siapa di luar?" Suara Mbah Karyo mendadak menggema.
berat dan parau. Randy langsung berlari sekuat tenaga meninggalkan lorong itu. Nafasnya tersengal, jantungnya berdegup seperti genderang perang. Ia tidak berani menoleh. Bahkan ketika samar-samar terdengar suara langkah berat di belakangnya. Setelah berhasil keluar ke jalan besar, ia bersembunyi di balik kios kelontong yang sudah tutup. Menggigil ketakutan, sepanjang malam itu, Randy tak bisa tidur. Bayangan kolam keruh dan mata di bawah air terus menghantui pikirannya. Ia bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dilakukan Mbah Karyo di sana? Dan kerabit wadai air itu tergamgit hidup. Keesokan paginya pasar kembali ramai seperti biasa, tapi Randy tak berani mendekati lapak lele. Dari kejauhan, ia memperhatikan Mbah Karyo yang tampak tenang, tersenyum kepada pembeli seperti tak terjadi apa-apa. Namun Randy memperhatikan sesuatu yang berbeda. Mata Mbah Karyo tampak merah dan sembab, seperti seseorang yang habis menangis atau kurang tidur. Hari-hari berikutnya, hal-hal aneh mulai terjadi di pasar. Beberapa pedagang mengeluh dagangan mereka cepat busuk, meskipun baru dibeli dari subuh. Ada pula yang mengaku mendengar suara air gemericik di dekat los ikan, padahal pompa air pasar sudah lama rusak. Ibu Randy juga bercerita kalau semalam, ia bermimpi tentang kolam hitam dengan ikan-ikan melompat keluar sambil berteriak seperti manusia. Randy semakin yakin apa yang ia lihat malam itu bukan sekadar ritual biasa. Ada di sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap. Ia mencoba memberitahu ibunya, tapi sang ibu menepis, menganggap Randy hanya kebanyakan menonton video horor. Namun di dalam hatinya, Randy tahu ada kebenaran yang bersembunyi di balik ember lele itu. Suatu sore, ketika Mbah Karyo selesai berjualan dan mulai merapikan barang-barangnya, Randy memberanikan diri mendekat. "Mbah," panggilnya pelan. Mbah Karyo menatapnya. Senyum tipis terukir di bibirnya. "Lo Randy, tumben nggak beli lele?" Randy menelan ludah. "Mbah, kalau malam Mbah ngapain ke belakang pasar?" Pertanyaan itu membuat senyum Mbah Karyo hilang seketika. Matanya menatap tajam, dalam, seperti menyelami pikiran Randy. Suasana di antara mereka mendadak dingin dan sunyi. Hanya terdengar suara lalat dan gemericik air dari ember. "Anak muda," kata Mbah Karyo pelan, "kadang ada hal yang lebih baik tidak kau ketahui." Randy terdiam, tak sanggup menjawab. Mbah Karyo menatapnya sekali lagi, lalu berbalik pergi membawa ember hitamnya seperti biasa. Namun kali ini, Randy memperhatikan sesuatu yang membuat darahnya kembali berdesir. Dari dalam ember itu menetes air berwarna merah gelap, menetes perlahan di lantai pasar, meninggalkan jejak menuju lorong belakang. Dan di detik itu pula tim Cita Hauta dan misteri yang membayangi Mbah Karyo baru saja dimulai. Air berwarna merah gelap yang menetes dari ember Mbah Karyo masih terbayang jelas di benak Randy. Malam itu setelah pedagang tua itu berjalan menjauh menuju lorong belakang, ia sempat berdiri terpaku, memandangi jejak cairan yang membentuk garis samar di antara sela-sela batu lantai pasar. Bau amisnya begitu tajam, bercampur dengan aroma lembah pasar yang sepi. Randy tak tahu pasti apa yang menetes itu, darah, atau hanya air kolam yang kotor. Tapi di dalam hatinya, ia merasa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Sejak malam itu Randy menjadi lebih pendiam. Ia tetap membantu ibunya berjualan seperti biasa. Tetapi pandangannya sering kosong, pikirannya terikat pada peristiwa di lorong belakang itu. Beberapa kali ibunya memanggil, tapi ia hanya menjawab singkat. "Randy, kamu sakit, nak?" tanya ibunya suatu pagi. Randy menggeleng. Meski sebenarnya kepalanya terasa berat setiap kali mengingat tatapan tajam Mbah Karyo. Hari itu, hujan turun deras sejak dini hari. Pasar lagi terasa lebih sepi dari biasanya. Beberapa pedagang memilih tak datang karena takut dagangannya basah. Randy dan ibunya tetap membuka lapak sayur, meski pelanggan sedikit. Air hujan menetes dari atap seng, menimbulkan suara ritmis yang membuat suasana pasar semakin muram. Saat tengah membantu ibunya merapikan sayuran yang mulai layu, Randy melihat Mbah Karyo datang seperti biasa. Lelaki tua itu mengenakan jas hujan plastik bening yang menempel di tubuhnya, dan ember hitamnya tampak ia peluk erat. Ia berjalan perlahan di antara genangan air. Senyum ramahnya masih sama seperti dulu, tapi ada sesuatu di wajahnya yang berbeda, pucat dan lelah. "Mbah, hujan deras masih jualan aja?" sapa Randy, berusaha tampak santai. Mbah Karyo menoleh, tersenyum samar. "Namanya juga rezeki, nah. Kalau berhenti, siapa yang mau kasih makan anakku?" katanya, suaranya lirih tapi dalam. Randy hampir bertanya lebih jauh, tapi Mbah Karyo sudah berlalu menuju los ikan. Di saat itulah, sesuatu yang aneh menarik perhatiannya. Dari bawah jas hujan Mbah Karyo, menetes lagi cairan berwarna merah gelap, bercampur dengan air hujan, dan anehnya, warnanya tak memudar sama sekali meski terguyur air.
Rasa penasaran Randy semakin menjadi setelah hujan mereda. Ya, pura-pura membeli lele seperti biasa. 10 ekor, Mbah, ujarnya sambil memperhatikan gerak-gerik lelaki tua itu. Mbah Karyo mengambil lele-lele itu dari ember hitam, tapi tangannya tampak gemetar saat Randy menerima plastik berisi ikan. Ia melihat sekilas tangan Mbah Karyo yang keriput. Di pergelangan tangannya ada luka seperti bekas cakaran panjang. Mengering tapi masih tampak merah. Randy menatap, tapi Mbah Karyo segera menarik tangannya dan berkata pelan, "Hati-hati, ya. Jangan buang sisiknya sembarangan." Ucapan itu membuat Randy bingung. Ia hanya mengangguk tanpa menjawab. Tapi saat berjalan pulang, kata-kata itu terus terngiang. Kenapa Mbah Karyo memperingatkannya tentang sisik lele? Apa hubungannya dengan semua ini? Malamnya setelah lele dibersihkan dan siap dijual kembali oleh ibunya, Randy memperhatikan sisa sisik yang menempel di lantai. Ia ingat pesan Mbah Karyo, tapi entah mengapa, rasa ingin tahunya lebih besar daripada rasa takutnya. Ia mengambil satu sisik itu dan mengamatinya di bawah lampu dapur. Anehnya, sisik itu tidak berwarna keperakan seperti biasa, melainkan berkilau kehijauan, seperti memantulkan cahaya dari dalam. Ia menyentuhnya dengan ujung jari, dan seketika tubuhnya terasa dingin. Sekilas ia melihat sesuatu dalam pikirannya, sebuah kolam hitam dengan sosok seseorang berdiri di tepinya, menatap air yang bergolak. Suara bisikan lembut terdengar, namun terlalu kabur untuk dimengerti. Randy tersentak, menjatuhkan sisik itu ke lantai. "Randy, kenapa?" tanya ibunya dari kamar. "Gak apa-apa, Bu. Cuman kepleset," jawabnya cepat, menutupi rasa takut yang mulai menjalar di dadanya. Setelah memastikan ibunya tak memperhatikan, Randy mengambil kembali sisik itu dan membungkusnya dengan kain, lalu menyimpannya di bawah bantal. Ia merasa harus tahu apa makna semua ini. Keesokan harinya, Randy kembali ke pasar lebih pagi dari biasanya. Udara masih dingin, matahari baru setengah naik. Ia berjalan menyusuri lorong belakang, tempat ia dulu melihat Mbah Karyo masuk dengan embernya. Di sana, lantai basah dan licin. Namun ada noda merah yang sudah mengering di salah satu sudut. Ia jongkok, menyentuhnya perlahan, dan memastikan itu memang darah. Tiba-tiba, dari arah belakang terdengar suara langkah pelan. Randy menoleh cepat. Mbah Karyo berdiri di sana, menatapnya tanpa ekspresi. Ember hitam itu masih di tangannya, dan dari tepiannya menetes air berwarna sama, merah pekat. "Kamu ngapain di sini, Randy?" Suaranya datar, tapi ada nada dingin yang membuat Randy menelan ludah. "Saya cuma lewat, Mbah," jawabnya gugup. Mbah Karyo mendekat beberapa langkah, pandangannya tajam. "Lorong ini bukan tempat main anak-anak. Banyak hal yang nggak seharusnya kamu lihat." Randy mundur perlahan. Tapi tepat sebelum ia pergi, Mbah Karyo menambahkan kalimat yang membuat darahnya membeku. "Kalau kamu masih penasaran, suatu malam nanti, kolam itu sendiri akan datang ke kamu." Randy tak menjawab. Ia langsung lari meninggalkan tempat itu. Dadanya berdegup keras. Tapi sejak saat itu, sesuatu berubah dalam dirinya. Malam-malam berikutnya, ia mulai bermimpi tentang suara gemericik air di dekat tempat tidurnya, tentang ikan-ikan yang berdesir di bawah kasur, dan tentang mata merah yang mengintip dari kegelapan. Pada malam ketiga, ia terbangun karena mendengar suara air menetes di lantai kamarnya. Saat menyalakan lampu, ia tertegun. Ada genangan kecil di dekat bantalnya, dan di tengah genangan itu, satu sisik lele hijau berkilau yang dulu ia simpan. Kini basah, seolah baru diambil dari air. Tubuhnya gemetar. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi. Tapi dari luar kamar, samar-samar terdengar suara air berdesir. "Iberti sesuatu yang biada melihat. Ia menatap pintu itu. Napasnya tercekat. Lalu suara itu berhenti hening. Tapi sesaat kemudian, dari bawah celah pintu, mengalir setetes air berwarna merah. Randy menjerit, tapi suaranya seolah lenyap di telan malam. Dari bawah celah pintu kamarnya, air berwarna merah itu terus mengalir pelan, membentuk garis tipis di lantai kayu. Randy terpaku di tempat tidur, tubuhnya membeku oleh rasa takut yang mengekang. Ia tak berani bergerak, hanya bisa menatap cairan itu yang semakin lama semakin banyak. Bau amisnya memenuhi ruangan, menusuk hidung. Persis seperti bau di lapak lele Mbah Karyo, air itu mengalir perlahan, lalu berhenti tepat di bawah kakinya. Dalam diam, Randy menatapnya dengan napas tersengal, dan tiba-tiba, permukaan genangan itu bergetar. Ia mendengar suara samar, suara lirih seperti seseorang yang berbisik dari dalam air. Suara itu pelan, tapi jelas menyebut namanya. "Randy!" Randy langsung mundur. Punggungnya menabrak dinding. "Siapa di sana?" teriaknya dengan suara gemetar.
Tidak ada jawaban. Hanya bunyi tetesan air yang berulang-ulang dari langit-langit, seperti irama yang tak berujung. Tapi semakin lama ia menatap, ia melihat bayangan mata yang muncul di genangan itu. Mata itu menatapnya balik, dingin, basah, hidup. Teriakan Randy memecah malam. Ibunya segera berlari ke kamar dengan wajah panik. "Randy! Ada apa, nak?" Tanyanya. Randy menunjuk lantai dengan tangan gemetar. Tapi saat ibunya melihat, air merah itu sudah hilang, hanya menyisakan lantai yang kering dan dingin. "Kamu mimpi buruk ya?" kata ibunya lembut. "Sudah cuci muka, jangan terlalu dipikirkan yang aneh-aneh." Randy hanya mengangguk. Ia tahu ibunya tak akan percaya kalau ia bilang air itu nyata. Namun dalam hatinya ia yakin, sesuatu telah datang dari kolam Mbah Karyo. Sesuatu yang kini mengikutinya. Keesokan harinya, suasana pasar kembali ramai. Randy berusaha bertingkah normal, membantu ibunya menata sayuran dan melayani pembeli. Tapi pikirannya terus melayang pada kejadian malam tadi. Sesekali ia melirik ke arah lapak lele Mbah Karyo. Namun pedagang tua itu tidak terlihat. Ember hitamnya pun tidak ada di tempat biasa. Beberapa pedagang lain bergumam. "Mbah Karyo nggak datang hari ini ya. Katanya sakit," sahut yang lain. Tapi aneh, semalam ada yang lihat lampu di los ikannya masih nyala sampai tengah malam. Randy menajamkan telinganya. Lampu masih menyala di los ikan yang biasanya gelap dan sepi. Jantungnya berdebar. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk memastikan. Tapi ia mencoba menahan diri. Ia tahu, setiap kali ia mendekat ke urusan Mbah Karyo, selalu ada hal buruk yang terjadi. Namun rasa ingin tahunya jauh lebih besar daripada rasa takut. Saat sore tiba dan pasar mulai sepi, Randy berpamitan pada ibunya untuk pulang lebih dulu. Ia tak langsung pulang melainkan menyelinap menuju los ikan. Langkahnya pelan, napasnya ia tahan. Hanya suara jangkrik dan riuh burung malam yang menemani. Dan benar, dari kejauhan ia melihat cahaya redup keluar dari lapak Mbah Karyo. Lampu bohlam tua berwarna kuning menggantung di sana. Berayun pelan karena angin, lapak itu terbuka sedikit, sepertinya sengaja tidak dikunci. Di bawah meja, Randy melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ember hitam itu ada di sana, dan tutupnya bergerak pelan seolah ada yang hidup di dalamnya. Randy mendekat, jantungnya berdetak keras. Ia berjongkok dan menatap ke dalam ember. Cairannya keruh, tapi ia bisa melihat bentuk ikan-ikan yang berenang lambat di dalamnya. Aneh, karena tidak ada air bersih yang cukup untuk menampung mereka. Lebih mirip lumpur berwarna kehitaman. Saat ia menatap lebih dekat, salah satu ikan lele tiba-tiba meloncat keluar dan jatuh ke lantai. Menggeliat-geliat dengan suara aneh, seperti batuk manusia. Randy mundur sambil menahan jerit. Tapi matanya tak lepas dari ikan itu. Ia melihat di tubuhnya terdapat belitan benang putih seperti sisa kain kafan, dan dari mulutnya menetes cairan merah pekat. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari arah belakang. Randy menoleh cepat. Di ujung lorong, sosok Mbah Karyo berdiri, menatapnya dengan mata merah dan sembab. Bajunya basah, dan tangannya menggenggam sesuatu yang tampak seperti tali hitam berlumur lumpur. "Malam ini kamu seharusnya di rumah, Randy," ucapnya pelan tapi tegas. Randy gemetar. "Mbah, saya cuma mau tahu ini semua apa?" Mbah Karyo tidak langsung menjawab. Ia melangkah pelan ke depan, lalu mengambil ikan lele yang jatuh tadi, memungutnya dengan hati-hati. "Kamu tahu?" "Nah," katanya sambil menatap lele itu dengan pandangan penuh duka. "Kadang manusia harus memberi lebih dari yang diminta dunia. Kalau tidak, dunia akan mengambilnya sendiri." "Maksud Mbah?" Randy berusaha mengerti. Mbah Karyo menatap jauh ke arah lorong. "Anakku Sari dulu hampir mati karena penyakit aneh. Aku sudah bawa ke dokter, ke orang pintar, ke dukun. Semua bilang nasibnya sudah di ujung. Sampai akhirnya ada seseorang yang datang padaku di malam hujan, menawarkan pertolongan." Suara Mbah Karyo bergetar. Ia bilang, "Nyawa anakku bisa diselamatkan asal aku bersedia memberi pengganti. Sesuatu yang bisa menampung roh-roh yang terlantar. Dan aku terlalu bodoh untuk menolak." Randy menatapnya tak percaya. "Jadi, lele-lele itu bukan sekadar lele-lele potong Mbah Karyo cepat. Mereka adalah wadah, jiwa-jiwa yang tak sempat kembali. Aku hanya menampung mereka agar anakku hidup. Tapi setiap kali aku menaruh satu jiwa baru, satu hal buruk selalu terjadi." Suara Mbah Karyo semakin lirih. "Sekarang mereka marah, Randy, karena aku sudah tak sanggup memberi, karena aku..." Menyesal, udara di sekitar mereka mendadak dingin. Dari dalam ember muncul gelembung-gelembung besar, dan airnya bergolak seperti sedang mendidih. Lele-lele itu bergerak liar, menabrak satu sama lain.
mengeluarkan suara aneh seperti bisikan. Randy mundur ketakutan. "Mbah, keluar dari sini!" teriaknya, tapi Mbah Karyo tetap berdiri, menatap ember itu dengan wajah pasrah. "Mereka sudah datang menjemput," katanya pelan. "Kalau kau dengar suara air memanggilmu nanti malam, jangan jawab, Randy. Jangan sekali-kali menjawab." Dan tepat setelah kata-kata itu diucapkan, ember itu pecah, airnya menyembur keluar bersama ikan-ikan yang menggeliat di lantai. Tapi bukan sekadar ikan. Di antara mereka muncul tangan-tangan hitam berlendir yang berusaha meraih kaki Mbah Karyo. Randy menjerit, berlari keluar dari los ikan tanpa menoleh ke belakang. Ia hanya mendengar suara Mbah Karyo berteriak, lalu sunyi. Ketika ia kembali ke jalan utama pasar, tubuhnya menggigil hebat. Namun dari kejauhan, ia sempat menoleh sekali. Dan melihatnya cahaya dari lapak lele itu padam satu persatu, sampai akhirnya hanya tersisa kegelapan total. Dan di tengah hening itu di dalam kepalanya, suara itu kembali berbisik, "Ren, di giliranmu nanti." Suara itu masih bergema di kepalanya saat Randy berlari pulang malam itu. Nafasnya memburu, jantungnya berdebar keras seakan ingin meledak, keringat bercampur air hujan menetes di wajahnya. Ia tak peduli dengan tanah becek, dengan aroma amis yang terus menempel di bajunya, atau dengan dinginnya udara malam yang menusuk tulang. Yang ia tahu, ia harus menjauh sejauh mungkin dari pasar legi dan dari ember hitam itu. Begitu sampai di rumah, Randy langsung menutup pintu rapat-rapat dan bersandar di baliknya. Tubuhnya gemetar. Ibunya yang baru selesai mencuci piring menatapnya heran. "Randy, astaga, kenapa kamu basah kuyup begini?" "Dari mana, nak?" "Bu, Mbah Karyo." Suaranya serak. "Mbah Karyo hilang." "Bu, di pasar aja ada sesuatu." Ibunya mengerutkan kening, menatap anaknya yang pucat seperti habis melihat hantu. "Kamu ngomong apa sih? Pelan-pelan, Mbah Karyo, kenapa?" Randy membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Ia takut kalau ia bercerita, ibunya tidak akan percaya. Ia hanya menatap ibunya dengan mata kosong. "Sudah, sana ganti baju dulu," ucap ibunya lembut, mengusap rambut anaknya. "Kamu pasti kecapekan." Namun malam itu Randy tahu ia tak akan bisa tidur. Bahkan setelah berganti baju dan berbaring, pikirannya terus berputar. Kata-kata Mbah Karyo terngiang di telinganya. "Kalau kau dengar suara air memanggilmu nanti malam, jangan jawab, Randy. Jangan sekali-kali menjawab." Tapi justru karena kalimat itu, telinganya menjadi terlalu peka. Setiap tetes air dari genteng, setiap bunyi aliran dari kamar mandi, semuanya terasa seperti bisikan. Dan saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari, ia benar-benar mendengarnya. Suara gemericik air, lembut tapi teratur. Siap free to isi serangdang menuangkan sesuatu ke dalam wadah. "Randy," bisikan itu datang dari luar jendela kamar. Suara yang sama seperti yang ia dengar di pasar. Tubuh Randy menegang. Ia menutup telinganya rapat-rapat. Tapi suara itu tidak berhenti. Justru semakin dekat. Randy buka. Ia menatap ke arah jendela yang tertutup tirai. Ada bayangan samar di baliknya, bentuk bulat seperti ember. Dan dua mata yang menatap dari dalam kegelapan. Air menetes perlahan ke lantai, membentuk genangan kecil di bawah jendela. Genangan itu perlahan merayap ke arah tempat tidurnya. Randy meloncat bangun dan menyalakan lampu, tapi tidak ada apa-apa di luar sana. Hanya suara angin dan rintik hujan kecil yang tertinggal dari sore tadi. Ia menatap lantai, kering, tidak ada air. Halusinasi, gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi tubuhnya tetap menggigil. Ia tahu apa yang dilihatnya tadi bukan mimpi. Keesokan paginya, kabar tentang hilangnya Mbah Karyo menyebar ke seluruh pasar. Los ikan ditutup sementara. Garis polisi melintang di depan kiosnya. Beberapa pedagang berbisik-bisik, menebak-nebak apa yang terjadi katanya. "Semalam ada yang dengar suara jeritan," ujar seorang pedagang rempah. "Jeritan?" sahut yang lain. "Aku kira cuma suara kucing." "Bukan." Setelah itu, ada bau amis banget kayak darah. Randy yang berdiri tak jauh dari sana hanya diam. Saya tahu jeritan itu bukan dari kucing. Ia mendengarnya sendiri. Samar dari kejauhan saat ia berlari keluar dari pasar malam itu. Petugas kepolisian yang berjaga menanyai beberapa pedagang, termasuk ibunya. "Terakhir kali lihat korban kapan, Bu?" Ibunya menjawab dengan tenang. "Kemarin sore masih sempat jualan tapi saya nggak tahu kemana malamnya." Petugas itu menulis sesuatu di bukunya, lalu menatap Randy. "Kamu bantu ibumu di sini ya? Pernah lihat sesuatu yang mencurigakan di lapak itu?" Randy menelan ludah. Gambar ember hitam dan tangan-tangan berlendir melintas di kepalanya. Tapi Iwasvanyes menggeleng. "Nggak, Pak, saya pulang duluan kemarin." Petugas itu mengangguk,
lalu pergi melanjutkan pemeriksaan. Saat semua orang mulai bubar, Randy berjalan mendekati los ikan itu. Garis polisi membentang, tapi dari celahnya ia bisa melihat lantai yang masih basah. Airnya berwarna hitam pekat, dan dari dalam bekas kolam plastik tempat lele biasa disimpan, muncul gelembung kecil satu demi satu. "Randy," suara ibunya memanggil dari kejauhan, "jangan deket-deket situ." Ia segera mundur, tapi gelembung itu pecah, memercikan air ke sepatunya. Hanya setetes, tapi cukup membuatnya merinding. Ia merasa tetesan itu bergerak sendiri di kulitnya, seperti hidup. Malam harinya, Randy kembali gelisah. Suara air itu datang lagi, kali ini dari dalam rumah. Dari dapur, ia menatap jam, pukul 1:14. Perlahan ia bangkit, berjalan tanpa suara, melewati ruang tamu yang gelap. Lampu minyak kecil di dapur masih menyala redup. Cahayanya bergetar, dan di bawah cahaya itu, ada ember hitam, ember yang sama, diletakkan tepat di tengah lantai dapur, padahal ibunya jelas tidak punya ember seperti itu. Air di dalamnya bergolak pelan. Meski tidak ada yang menyentuh, Randy menelan ludah. Langkahnya mundur satu demi satu, tapi tiba-tiba, air di dalam ember itu berhenti bergerak, lalu muncul bayangan wajah Mbah Karyo di permukaannya, pucat, basah, dan matanya kosong. "Randy." Suara itu menggema pelan. "Kau sudah dipilih." Randy terjerembab, memukul lantai dengan tangan gemetar. Ember itu kini bergetar semakin keras, dan dari dalamnya keluar lele-lele kecil yang melompat ke lantai, menggeliat liar sambil mengeluarkan suara mirip tangisan. Air dari ember menyebar, mengalir menuju kakinya. Tidak. Randy berusaha bangkit, tapi kakinya seperti terpaku. Ia meraih kursi, menendang ember itu hingga terbalik. Airnya tumpah, ikan-ikan berjatuhan, namun tepat sebelum air itu benar-benar habis, Randy melihat sesuatu di dasar ember, segenggam kain putih kotor dengan tulisan yang memudar, dan dari dalamnya menjulur jari manusia. Ia berteriak sekencang-kencangnya, hingga ibunya berlari masuk. "Randy, ada apa?" Tapi ketika ibunya menyalakan lampu, ember itu kosong. Siak ada moir, tidak ada ikan, tidak ada kain. Hanya Randy yang tergeletak di lantai dengan wajah pucat pasi. Sejak malam itu keadaan Randy berubah. Ia jadi pendiam, sering termenung. Sesekali berbicara sendiri, ibunya bingung harus bagaimana. Ia sempat memanggil ustaz kampung untuk membacakan doa di rumah mereka. Ketika ustaz itu tiba, ia memandangi dapur dengan kening berkerut. "Bu, air di rumah ini terasa berat," katanya pelan. "Saya rasa bukan hanya mimpi anak ibu, ada sesuatu yang dibawa pulang dari pasar." Ibunya langsung menatap Randy dengan mata berkaca-kaca. Ustaz itu mulai membaca ayat-ayat suci. Suaranya bergema lembut di dalam rumah. Tapi di tengah bacaan itu, Randy tiba-tiba menunduk dan menutup telinganya. "Berhenti," gumamnya pelan. Airnya marah. Tiba-tiba, dari dapur terdengar bunyi pecahan kaca. Ember yang biasa digunakan ibunya jatuh dari meja tanpa sebab. Airnya mengalir pelan ke arah mereka, membentuk jejak basah menuju kaki Randy. Ustaz itu berhenti membaca, wajahnya tegang. "Kita harus bersuci dulu, Bu. Anak ini sedang diikuti sesuatu. Jangan biarkan dia sendiri malam ini." Ibunya mengangguk dengan suara gemetar. "Baik, Pak." Namun malam itu, meski Ustaz sudah pergi, suara air kembali terdengar, lebih pelan tapi lebih jelas. Dari arah kamar Randy, terdengar bisikan. "Randy, waktunya tiba." Air menetes dari bawah pintu kamarnya, dan kali ini, bau amis darah kembali memenuhi udara rumah itu. Bau amis darah yang memenuhi udara rumah itu masih tertinggal sampai pagi menjelang. Randy terbangun dengan tubuh menggigil. Keringat dingin membasahi seluruh wajahnya. Ia menatap sekeliling kamar yang berantakan. Lantai basah, tirai menempel karena lembab, dan di pojok ruangan, ada jejak air yang membentuk pola aneh, seperti sisik ikan yang bercahaya samar. Ibunya memanggil dari dapur. Suaranya cemas namun berusaha terdengar tenang. "Randy, nak, kamu nggak apa-apa. Tadi malam ibu dengar kamu bicara sendiri." Randy menatap pintu kamar yang sedikit terbuka. Matanya sayu. "Bu, airnya datang lagi." Ibunya terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Sudah berhari-hari ini rumah mereka terasa tidak sama. Kadang suara air mengalir terdengar dari dinding. Kadang ember di dapur tiba-tiba bergerak sendiri. Dan setiap kali Randy ketakutan, bau amis itu muncul. Ibunya akhirnya memutuskan untuk mendatangi Ustaz Karim, orang yang kemarin datang membacakan doa. Ia menceritakan semuanya, suara air, ember hitam hingga perubahan perilaku Randy. Ustaz itu mengangguk pelan, wajahnya semakin serius.
"Pusari," katanya lirih. "Saya sudah selidiki sedikit tentang Mbah Karyo. Katanya dulu sebelum jualan di Pasar Legi, beliau tinggal di dekat kolam tua di daerah Jatinom. Banyak warga bilang kolam itu angker. Ada legenda tentang arwah yang menunggu di dalamnya." Ibunya menatap tak percaya. "Arwah? Arwah siapa, Pak?" "Dulu sebelum pasar dibangun ada tragedi. Seorang penambang air dan anaknya tenggelam di kolam itu. Jenazah mereka tidak pernah ditemukan." Ustaz Karim menatap tajam. "Saya pasti apa yang terjadi pada Randy. Ada hubungannya dengan sanak sore itu." Randy duduk di teras rumahnya, menatap hujan yang mulai turun. Setiap tetes air yang jatuh ke tanah seakan memanggil namanya. "Randy, Randy." Bisikan itu samar, tapi jelas berasal dari suara hujan itu sendiri. Ia menatap ke jalan kecil yang mengarah ke pasar. Entah kenapa, ia berada sepi ada yang menuntunnya. Tubuhnya bergerak sendiri, tanpa mengatakan apa-apa kepada ibunya. Randy mengambil jas hujan tipis dan berjalan menembus gerimis. Pasar Legi sore itu sepi, hanya beberapa pedagang yang sedang berkemas. Namun di antara kerumunan, Randy melihat sesuatu yang aneh. Bekas lapak Mbah Karyo kini kering, tapi di tengahnya ada genangan air bundar yang tidak pernah hilang meski sudah disapu berulang kali. Ia berjongkok, menatap genangan itu. Di dalamnya, ia melihat bayangan Mbah Karyo. Tersenyum samar Randy. "Kau datang." Randy mundur, tapi bayangan itu bergerak mengikuti arah tatapannya. Mbah mau apa dari saya?" "Aku tidak bisa pergi." Kan suara itu bergetar. Setan berasal dari dasar air. Kutukan itu belum selesai. Kolam tua di Jatinom, itulah awal dan akhir segalanya. Randy berusaha menutup telinganya, tapi suara itu terus menggema. Temukan ember itu, Randy kembalikan ke tempat asalnya. Hanya ini satu-satunya cara menghentikan darah dan air bersatu. Tiba-tiba, genangan air itu bergolak. Dari dalamnya muncul seekor lele hitam besar, melompat ke arah Randy. Ia terjatuh menjerit, tapi ketika ia membuka mata, ikan itu sudah lenyap, meninggalkan noda hitam di lantai pasar. Tanpa pikir panjang, Randy berlari keluar pasar. Ia tidak sadar bahwa dari arah kios tua, bayangan Mbah Karyo masih berdiri, menatap kepergiannya dengan mata kosong. Malamnya, Randy kembali bercerita pada ibunya. "Bu, Mbah Karyo tadi bicara padaku lewat air. Katanya aku harus pergi ke kolam tua di Jatinom." Ibunya kaget. "Randy, jangan asal bicara. Itu tempat jauh dan berbahaya." "Tapi Bu, kalau aku nggak ke sana, semua ini nggak akan berhenti. Airnya bakal datang lagi." Ustaz Karim yang kebetulan datang malam itu menatap keduanya dengan ekspresi berat. "Kalau memang benar begitu, mungkin dia harus pergi, tapi tidak sendirian. Saya akan ikut." Keesokan harinya, mereka bertiga berangkat menuju Jatinom, daerah di pinggir Klaten yang dikenal memiliki kolam tua di dekat hutan bambu. Perjalanan memakan waktu 1 jam lebih. Begitu sampai, udara terasa dingin dan lembab. Bau lumpur dan amis air menguar kuat. Kolam itu luas, dikelilingi semak-semak liar. Airnya berwarna hitam pekat, seperti tak pernah tersentuh cahaya. Permukaannya terang tapi terasa berat dan dalam. Ustaz Karim mulai membaca doa pelindung, sementara Randy memegang ember hitam yang mereka temukan di rumah. Ember yang tiba-tiba muncul kembali di dapur pagi tadi. "Letakkan di pinggir air," kata Ustaz Karim. "Lalu kita berdoa bersama." Randy menuruti. Tangannya gemetar saat ember itu menyentuh tanah. Tapi begitu air kolam menyentuh ujung ember, permukaan kolam bergejolak hebat, seperti mendidih. Tiba-tiba terdengar suara jeritan, suara Mbah Karyo. "Randy, pergi dari sini!" Dari dalam air muncul wajah-wajah pucat. Satu persatu, ada wajah Mbah Karyo. Wajah lelaki Sri Lankan, seorang anak kecil. Anak itu menatap Randy dengan mata kosong, lalu menunjuk ke dada Randy. "Dia pewarisnya." Bisik Ustaz Karim terkejut. "Apa maksudnya, Pak?" tanya Busari panik. "Roh itu menempel pada darah muda. Mereka butuh tubuh baru agar bisa keluar dari kutukan." Randy menatap ke arah anak kecil itu. Hatinya seperti ditarik sesuatu. Ia merasa seolah tubuhnya bukan miliknya sendiri. Langkahnya maju perlahan mendekati air. "Randy, jangan!" teriak ibunya, tapi terlambat. Randy sudah mencelupkan tangannya ke kolam. Air hitam itu menyambutnya dengan keheningan yang menakutkan. Lalu tiba-tiba dari dalam air muncul tangan-tangan berlendir, menarik tubuh Randy ke dalam. Ustaz Karim membaca ayat-ayat suci sekeras mungkin, sementara Busari menjerit histeris, mencoba menarik anaknya. Namun sebelum semuanya lenyap, Randy sempat melihat sesuatu di dasar air. Sebuah patung batu berbentuk ikan lele besar dengan mulut menganga. Di dalam mulut itu ada jantung berdetak, dan di sekelilingnya puluhan wajah manusia menatapnya.
termasuk wajah Mbah Karyo yang berbisik. Kau harus memilih, Randy, aku atau mereka. Air bergolak lalu semuanya gelap. Ketika Randy tersadar ia sudah berada di pinggir kolam, tubuhnya basah kuyup dan ember hitam itu pecah di sampingnya. Ibunya menangis sambil memeluknya erat. Ustaz Karim masih berdiri membaca doa. Wajahnya pucat tapi lega. Namun sebelum mereka pergi, Randy menoleh sekali lagi ke arah kolam. Airnya tampak tenang, tapi di permukaannya ada galebong kecil. Ia tahu sesuatu masih ada di sana. Ustaz Karim menepuk bahunya. Sudah nak, kau sudah berjuang, tapi ingat kutukan tidak hilang, hanya berpindah. Randy mengangguk pelan tapi hatinya tidak tenang. Saat mereka berjalan menjauh di antara semak bambu, samar-samar terdengar suara lembut. Randy, air selalu menemukan jalannya. Dan dari balik bayangan pohon, air mulai menetes, membentuk jalur basah yang mengarah ke rumah mereka di Klaten. Air selalu menemukan jalannya. Kalimat itu terus terngiang di kepala Randy sepanjang perjalanan pulang dari Jatinom. Meskipun hujan sudah berhenti dan langit sore tampak cerah, suasana di dalam pikap tua yang mereka tumpangi terasa mencekam. Tidak ada yang berbicara, hanya suara mesin dan detak air yang menetes dari ember pecah di belakang mobil. Ember yang seharusnya sudah kosong, tapi entah kenapa masih basah, seperti menyimpan rahasia yang tak mau mati. Busari menggenggam tangan anaknya erat-erat. Ia masih trauma melihat tubuh Randy yang tadi nyaris tertelan kolam. Kita nggak akan kembali ke sana lagi, nah, katanya dengan suara bergetar. Semua sudah selesai. Namun Randy tidak menjawab, matanya menatap lurus ke depan, seperti masih melihat bayangan air hitam di pikirannya. Ada sesuatu di dalam dirinya yang berubah, lebih dingin, lebih sunyi. Begitu sampai di rumah, mereka langsung disambut oleh aroma amis yang pekat. Jauh selisih khawatir sebelumnya, Ustaz Karim menoleh cepat. Busari, air dari mana itu? Mereka semua menatap lantai rumah yang kini tergenang tipis. Padahal hujan sudah lama berhenti. Airnya bukan air biasa, warnanya agak keruh kehitaman, dan mengalir pelan menuju kamar Randy. Dengan perasaan was-was mereka mengikutinya di dalam kamar. Mereka menemukan ember hitam yang sama, utuh seperti semula. Tidak ada retakan, tidak ada tanda pernah pecah. Air di dalamnya beriak perlahan, memantulkan cahaya temaram dari lampu gantung. Tidak mungkin, desis Busari sambil mundur. Ustaz Karim segera membaca doa. Suaranya tegas namun bergetar. Tapi setiap kali ayat suci itu diucapkan, air dalam ember justru berputar semakin cepat, seperti menolak disentuh kekuatan apapun. Dari dalamnya terdengar suara, bukan sekadar gemericik, tapi bisikan manusia, bukan selesai zara betulam tanah selesaikah. Randy menatap ember itu dengan mata kosong. Suara itu terasa sangat dekat, seperti berasal dari dalam dadanya sendiri. Ita membatu sisi ember, dan seketika tubuhnya tersentak. Gambar-gambar aneh berkelebat di kepalanya. Bayangan kolam tua, wajah Mbah Karyo, dan anak kecil yang tenggelam. Semua bercampur menjadi pusaran kenangan yang menyesakkan. Tiba-tiba ia berteriak keras. Suaranya menggema di seluruh rumah. Mereka nggak pernah pergi. Air dari ember memercik ke segala arah, menimpa dinding dan lantai, lalu berubah menjadi bentuk-bentuk menyeramkan. Tangan-tangan basah, wajah pucat, dan tubuh-tubuh yang setengah membusuk. Mereka merangkak keluar dari genangan air seperti bangkai yang hidup kembali. Busari menjerit, berlari memeluk Randy. Tapi sosok Ustaz Karim segera menahan mereka. Jangan, ini bukan makhluk biasa. Ia melafalkan doa dengan keras. Namun entitas air itu tetap merayap, mengelilingi mereka, dan perlahan berubah menjadi sosok Mbah Karyo. Wajahnya tenang tapi matanya kosong. Ustaz, dan suaranya serak, seperti dari dasar sumur. Jangan ganggu airnya, dia cuma mau kembali. Randy menatapnya dengan mata berkaca. Mbah, kenapa saya? Kenapa harus saya yang dibawa? Mbah Karyo tersenyum samar. Karena cuma kamu yang masih punya hati bersih. Enduk air selalu cari tempat untuk hidup, kalau tidak di kolam, jadi darah manusia. Ucapan itu membuat semua membisu. Ustaz Karim menatap Randy dengan tatapan berat. Kau, pembawa warisan itu sekarang. Randy menggeleng keras. Tidak, saya nggak mau. Tapi semakin keras ia menolak, semakin deras air keluar dari ember. Dinding kamar basah, dan dari celah-celah lantai, air hitam terus merembes dalam kekacauan itu. Mbah Karyo perlahan mendekat, tubuhnya mulai meneteskan air. Matanya berubah menjadi putih seluruhnya. Kalau kau menolak Randy, Mirex akan datang ke ibumu. Air butuh wadah, dan wadah itu harus hidup. Busari langsung berteriak, ambil aku saja, jangan anakku.
Namun seketika Mbah Karyo berbalik menatapnya, dan suara berat bergema dari seluruh penjuru ruangan. Yang dipilih sudah ditentukan. Malam itu menjadi malam paling panjang di hidup mereka. Rumah kecil itu berubah menjadi lautan genangan. Setiap kali mereka menimba air keluar, jumlahnya justru bertambah. Bahkan saat pintu dibuka, air mengalir keluar ke jalan seperti sungai mini yang tak berhenti. Di luar, para tetangga mulai berdatangan, bingung melihat rumah Busari yang seperti banjir lokal. Mereka berusaha menolong. Tapi setiap kali mereka menyentuh air itu, tangan mereka terasa panas seperti terbakar. Lalu muncul luka merah di kulit. Orang-orang mulai ketakutan dan menjauh. Di dalam rumah, Randy sudah mulai lemah. Tubuhnya pucat, matanya cekung. Dan setiap kali ia berbicara, uap air keluar dari mulutnya. Ustadz Karim mencoba terakhir kali membaca doa penolak jin air. Tapi di tengah bacaan itu, suara Mbah Karyo kembali terdengar. Lebih dalam, lebih berat. Tak ada doa yang bisa menahan aliran. Air itu kehidupan, tapi juga kematian. Randy menggenggam tangan ibunya. Bu, kalau nanti aku nggak bisa balik, tolong, jangan buang ember itu. Jangan ngomong begitu, nak. Ibunya menangis keras. Kamu bakal baik-baik saja. Randy tersenyum samar, lalu menatap ke arah ember yang kini bersinar lembut, seperti memanggilnya. Kalau air butuh wadah, katanya pelan, biar aku yang jadi wadahnya. Sebelum siapapun bisa menghentikannya, Randy melangkah ke tengah genangan. Tubuhnya seperti diserap oleh pusaran air. Ustadz Karim menjerit membaca doa, tapi air itu telah membentuk spiral besar yang menelan Randy perlahan. Hanya menyisakan suaranya yang bergema. Aku akan jaga, Mbah, biar mereka nggak haus lagi. Imais Frodat hebat lalu tiba-tiba berhenti. Semua genangan menguap lenyap begitu saja. Ember hitam di tengah ruangan kini kosong. Hanya menyisakan setitik air di dasar. Dan di dalamnya, bayangan wajah Randy yang tersenyum tenang. Pagi menjelang dengan sunyi yang aneh. Rumah Busari tampak kering seolah tak pernah dilanda banjir semalam. Hanya satu yang berubah. Ember hitam kini selalu berada di dapur. Tak bisa dipindahkan siapapun. Setiap kali dicoba diangkat, ember itu terasa menempel di lantai, seolah menjadi bagian dari rumah. Busari hidup sendirian setelah itu. Ustadz Karim sering datang menemaninya. Tapi bahkan dia tak berani berlama-lama di rumah itu. Ia tahu, meski air sudah diam, sesuatu masih tinggal di sana. Beberapa hari kemudian, seorang pedagang ikan dari pasar datang berkunjung. Busari, katanya. Aneh sekali. Air di sumur pasar tiba-tiba jernih banget. Tapi tiap kali saya nyiduk, selalu muncul lele-lele kecil. Busari hanya terdiam. Yuseto siapen sebel menegdewaran. Malamnya ia mendengar suara samar dari dapur. Bu, airnya tenang sekarang. Dia menoleh menatap ember hitam di lantai. Air di dalamnya beriak lembut, seolah tersenyum padanya. Air memang telah menemukan jalannya. Namun di luar sana, di saluran parit yang mengalir ke pasar, gelembung-gelembung hitam mulai muncul satu persatu. Dari dalamnya, tampak ekor lele yang bergerak pelan menuju arah pasar legi. Air memang tenang, tapi ia tidak pernah benar-benar berhenti. Air memang tenang, tapi ia tidak pernah benar-benar berhenti. Kalimat itu menjadi kenyataan beberapa minggu setelah kejadian malam mengerikan di rumah Busari. Pasar legi kembali ramai seperti biasa, seolah semua peristiwa sebelumnya hanya kabar angin yang perlahan dilupakan orang. Pedagang sayur menata dagangannya, ibu-ibu berbelanja sambil bercanda, dan anak-anak kecil berlarian di antara kios-kios sempit. Namun bagi sebagian orang, suasana pasar itu tak lagi sama. Beberapa pedagang mulai memperhatikan keanehan kecil. Genangan air yang tak kunjung kering meski matahari terik, ikan lele di kolam dagangan yang mendadak bertambah tanpa tahu dari mana datangnya, dan aroma amis samar yang muncul setiap menjelang maghrib. Orang-orang menanggapinya ringan, menyalahkan saluran air yang bocor atau cuaca yang lembab. Tapi bagi mereka yang pernah mengenal Mbah Karyo dan Randy, keanehan itu terasa seperti pertanda bahwa sesuatu yang dulu ditelan tanah, kini perlahan muncul kembali. Pagi itu seorang pedagang ikan baru, bernama Pak Surono, sedang menata lapaknya. Ia membeli bekas kios Mbah Karyo karena harganya murah dan lokasinya strategis. Rezeki jangan ditolak, katanya waktu itu sambil tertawa kecil, menepis peringatan dari pedagang-pedagang lain. Pak, itu tempatnya dulu ada yang... Ibisik Bu Mina, pedagang bumbu di sebelahnya. Sudah Bu, potongnya santai. Saya orangnya nggak percaya yang begituan. Selama bisa jualan dan laku, beres. Namun sejak hari pertama ia berdagang di sana, air di kolamnya selalu bergerak sendiri, meski angin tak bertiup. Ikan lele di dalamnya terlihat aneh,
Warna kulitnya lebih gelap dari biasanya, dan matanya tampak seperti menyala ketika sore tiba. Kadang terdengar suara gemericik air dari bawah meja jualannya. Padahal tidak ada selang, tidak ada aliran. Suatu sore, ketika ia hendak menutup lapak, Pak Surono mendengar suara dari balik ember besar tempat ia menyimpan lele. Suara itu serak, seperti orang tua berbicara pelan dari dalam air. "Surono, jangan buang airnya." Ia terkejut, menjatuhkan sendok sutil di tangannya. "Siapa itu?" Tanyanya panik, menatap sekeliling. Tak ada siapa pun, tapi suara itu terdengar lagi. "Demi sekalian, harus tetap hidup." Ia menatap embernya, lalu langkahnya terhenti. Air di dalam ember itu tidak lagi jernih, melainkan hitam dan beriak, seperti ada sesuatu di bawah permukaan. Dari dalamnya muncul gelembung besar, lalu sepasang mata kecil memandangi dirinya. Ikan lele itu berbeda, sisiknya berkilau samar. Dan jika dilihat lebih dekat, matanya bukan mata ikan, melainkan mata manusia. Pak Surono menjerit, menendang ember itu hingga terbalik. Ikan-ikan tumpah ke lantai, menggeliat basah, tapi airnya tidak mengalir biasa. Cairan hitam itu menyebar perlahan, membentuk pola lingkaran yang terus membesar. Dari dalam pola itu, muncul wajah seorang remaja, wajah yang mirip Randy. "Terima kasih, sudah memberi jalan." Suara itu bergema, lalu lenyap bersama air yang meresap ke lantai. Keesokan harinya, pasar Gempar, Pak Surono ditemukan pingsan di dalam kiosnya. Tubuhnya basah kuyup meski tidak hujan. Saat dibawa ke rumah sakit, dari mulutnya keluar lele kecil yang masih hidup. Orang-orang langsung menghubungkannya dengan kisah Mbah Karyo. Beberapa pedagang ingin memutuskan dan menutup kios lebih awal, sementara sebagian lain mulai percaya bahwa pasar itu dikutuk. Di rumahnya, Bu Sari mendengar kabar itu dari tetangga. Tangannya langsung gemetar. "Tidak mungkin," bisiknya pelan. Sejak malam Randy menghilang, ia berusaha menenangkan diri dengan berpikir bahwa kutukan sudah berakhir. Tapi hatinya selalu gelisah setiap kali mendengar suara air. Malam itu, ia memutuskan pergi ke pasar. Meski hujan deras mengguyur, ia berjalan dengan payung kecil. Langkahnya cepat menyusuri jalan becek. Saat sampai di pasar, suasana sepi. Hanya lampu-lampu neon redup yang berkelap-kelip di antara kios. Tapi di tengah kegelapan itu, Bu Sari mendengar suara air menetes, pelan tapi teratur. Ia mengikuti suara itu hingga tiba di depan kios Mbah Karyo. Kios itu tampak basah meski tertutup. Bau amis memenuhi udara. Bu Sari membuka pintu perlahan, dan di dalamnya, ia melihat ember hitam berdiri di tengah ruangan. Ember itu persis seperti yang dulu ada di rumahnya, tak berubah sedikit pun. Airnya beriak lembut, memantulkan cahaya lampu seperti mata yang mengintip dari bawah. Ia melangkah mendekat, tangan gemetar. "Randy, anak itu kamu." Air di ember itu bergolak pelan. Dari permukaannya, muncul bayangan wajah Randy yang tersenyum. "Bu, aku di sini, jangan takut. Aku jaga airnya sekarang." Air menetes dari tepi ember, membentuk aliran kecil ke arah kaki Bu Sari. Ia mundur, tapi suara Randy terdengar lagi. Lembut tapi menggigit hati. "Mbah Karyo udah tenang. Bu, sekarang giliran aku. Menjaga mereka, tapi pasar ini haus, Bu. Airnya harus hidup terus." Ketika sewer di lantai mulai naik memenuhi ruangan, lele-lele kecil bermunculan dari celah ubin, berenang di antara kaki Bu Sari. Dalam ketakutan, ia menatap sekeliling, dan di dinding kios, air membentuk tulisan samar. "Pasar ini akan tetap hidup selama airnya mengalir." Bu Sari berlari keluar dari kios, menjerit sekuat tenaga. Namun saat ia menoleh ke belakang, kios itu sudah kering seolah tak pernah basah. Ember hitam menghilang. Hanya tersisa aroma amis yang samar di udara. Beberapa hari kemudian, warga Klaten dikejutkan oleh berita di koran lokal. Pasar Legi tergenang aneh. Air tak dapat disedot, tapi ikan lele bermunculan tiap pagi. Pemerintah daerah mengirim petugas untuk menyelidiki, namun mereka juga kebingungan. Sumber air tidak ditemukan, saluran air normal, dan tidak ada tanda kebocoran. Tapi setiap subuh, di area bekas lapak Mbah Karyo, selalu muncul genangan air bundar, dan di dalamnya, seekor lele hitam besar muncul lalu menghilang. Pedagang mulai menyebut genangan itu sebagai sumur Randy. Ada yang percaya itu berkah, ada pula yang takut. Anehnya, sejak genangan itu muncul, hasil jualan ikan di pasar meningkat tajam. Air di bak dagangan selalu segar. Lele-lele yang dijual tidak pernah mati meski disimpan berhari-hari. Banyak PLSA merah diuntukkan. Tapi mereka tidak tahu harga yang harus dibayar. Karena setiap malam saat pasar sudah sepi, selalu terdengar suara gemericik air dan langkah kaki basah yang berjalan di antara lorong-lorong kios.
Kadang pedagang yang lembur melihat bayangan seorang remaja menunduk di dekat genangan itu, menatap air sambil berbisik, air harus terus hidup. Tak ada yang berani mendekat. Sebagian memilih berhenti berdagang di sana. Namun pasar lagi tetap hidup, terlalu hidup, airnya tak pernah surut, dan ikan-ikan terus tumbuh tanpa henti. Busari kini jarang keluar rumah, rambutnya memutih cepat, dan setiap kali hujan turun, ia hanya duduk di depan pintu, menatap jalan yang basah. Tetangga sering mendengarnya berbicara pelan pada dirinya sendiri, seolah sedang bercakap dengan seseorang yang tak terlihat. Jangan lama-lama di pasar. Nak, ibu kangen. Dan di kejauhan, dari arah pasar yang kini selalu lembab, samar-samar terdengar suara air mengalir, diiringi bisikan lembut seorang anak laki-laki. Aku nggak kemana-mana. Bu, di sana aku cuma jadi air. Hingga hari ini, Pasar Legi Klaten tetap menjadi tempat yang ramai dan penuh kehidupan. Tapi bagi yang memperhatikan dengan teliti, setiap pagi di antara kios ikan, masih terlihat jejak basah menyerupai langkah kaki kecil, mengarah ke satu titik, ke genangan air bundar yang tidak pernah mengering. Dan kalau kau berdiri cukup lama di dekatnya, menatap permukaannya dengan tenang, mungkin kau akan mendengar suara dari dalam air, berbisik pelan. Air selalu menemukan jalannya. Lalu riak kecil muncul seperti senyuman dari dasar air,